Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Asep Ruder dari RPB Klinik Bekasi, Pusat Pemulihan Psikosomatis Indonesia. Masya Allah, apa kabar sahabatku? Sehat semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi penuh dengan kesehatan dan ketenangan. Masya Allah, saya doakan mudah-mudahan disembuhkan sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada dari berbagai macam penyakit ya. Namanya hidup, ada sakit, ada sehat ya. Kemudian sakit kena kepada siapa saja kalau tidak sesuai dengan pola makan, pola istirahat, pola pikir, dan pola aktivitas, pola spiritualnya tidak seimbang, maka akan terjadi sakit siapapun dia. Maka kita seimbangkan itu semua 5 pola tersebut. Kalau memang susah untuk seimbang, maka perlu kita memperbanyak suplemen ya, seperti konsumsi Habs Pro-nya, konsumsi itu kalsinya ya, yang punya kolagen konsumsi kolagennya, ataupun yang punya suplemen apa yang dipercaya dan diyakini, dikonsumsilah ya. Yang paling penting jaga pola 5 pola ini sahabat-sahabat semuanya ya. Tadi ada pasien yang hadir, beliau sudah merasakan psikosomatis sudah 1-2 tahun. Masya Allah, kondisinya serba takut, kemana saya takut. Tapi yang anehnya, beliau kemana-mana mengatakan semuanya normal. Kalau mau ngapain tensi tinggi ya, kalau mau ditensi naik tensinya, jadi pikiran takut stroke, takut kena benjolan, akan beliau aja benjolan juga, takut kena seperti ibunya kanker. Nah, beliau merasa terganggu karena mau kemana pun takut pingsan ya, mau ngajar, beliau seorang pengajar, takut jadi sesuatu di perjalanan dan sebagainya, serba takut sekali. Nah, karena apa? Karena itulah psikosomatis yang tidak ditemukan selama ini. Dia nggak tahu penyakitnya apa, karena diketahui dari sini normal, dari sini normal, cuma tensi aja masalah, sementara secara psikisnya bermasalah karena pernah mengalami trauma di masa yang lalu di memorinya, pernah pingsan, pernah ketakutan, pernah ditinggal bapaknya wafat, pernah ditinggal ibunya ibunya juga sakit luar biasa ya, diangkat payudaranya sebelah. Itu yang membuat kacau, sehingga nyari-nyari penyakit apa sih ini, cari di Google, searching tanda-tanda penyakit kanker, tanda-tanda penyakit hipertensi, tanda gejala jantung, terus stroke. Wah, semakin kacau di sini. Datang ke dokter A diponis, datang ke ke orang-orang yang terapis diponis ini, diponis itu. Wah, makin pusing kepalanya. Jadi berat di sini. Berat di sini pas kita cek tadi yang sesi kedua. Sesi pertama dicek itu gulanya rendah. Itu yang membuat gulanya rendah karena beliau sudah termakan di memorinya, sudah termakan kata-kata awas nggak boleh minum gula. Tuh, tensinya gulanya nanti tinggi, nanti berpengaruh ke benjolan. Nggak ada kaitannya sahabatku ya tentang minum gula dengan benjolan. Padahal benjolan itu kan bukan kanker, tetapi bisa apa, bisa lipoma, bisa kelenjar. Itu ketakutan luar biasa. Maka selama ini lemes terus, kelingan terus ya sebelum datang ke sini. Pas pertemuan pertama itu diterangkan tentang terapi gulanya, terapi air putihnya, terapi psikosomatis kaitan eratnya dengan gula darah sahabatku, karena gula darah kaitan dengan energi, dengan tenaga untuk berpikir. Karena orang yang psikosomatis kan pasti bangun tidur sampai tidur lagi terus penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif, betul apa enggak? Nah, itu menyebabkan tekanan darah, tekanan gula menurun. Ditambah lagi aktivitas makin turun, ngobrol ngos-ngosan makin turun. Beliau juga ngajar, setiap ngajar tak ngos-ngosan juga lemes. Kenapa? Gulanya terus menurun sampai 90, 80, dan itu dikatakan normal oleh orang yang ngeceknya. Padahal nggak normal, gula 90 itu nggak normal, 80 apalagi, 70 apalagi. Lemas, kelingan, keringat dingin, gemetar, berdebar-debar, nggak nyaman di dada. Kemudian
ini pas dicek juga asam urat kolesterolnya tinggi. Kenapa? Karena makannya telur. Nggak dikasih tahu. Saya yang ngasih tahu nggak boleh makan telur orang yang psikosomatis. Kenapa? Kuning telurnya menyebabkan, dan daging-daging yang kolesterol total tinggi, trigliseridnya ditingkatkan oleh putih telur. Air kelapa, minyak kelapa, santan itu meningkatkan trigliserida, dan itu membuat darah jadi lebih kental. Makanya pegel, ngilu di sini. Beliau takut banget dengan tensi tinggi, maka beliau masih konsumsi obat tensi dari dokternya. Saya bilang stop, karena tensi ibu bukan karena harus minum obat tensi, tetapi rileks aja, dia akan pembuluh darah melebar, tensi akan turun secara otomatis. Nah, maka selama sesi pertama gula udah mau minum tapi masih takut-takut, makan udah mulai 2 jam sekali. Kalau audioterapi saya digunakan, kalau di hipnoterapi sekali waktu itu, dikasih herbal, dikasih obat, pulanglah beliau. Kemudian seminggu kemudian tadi datang lagi, alhamdulillah jauh perubahannya dengan izin Allah, karena beliau mengikuti apa saran saya. Kecuali satu, beliau takut yang namanya minum gula, karena di memorinya sebelum di hipnoterapi itu di memorinya sangat kental dengan kalau gula itu harus dihindari karena takut benjolannya membesar. Nah, tadi dipatahkan oleh saya dengan hipnoterapi dan walking hipnosis. Nah, bahwa gula, dengan saya jelaskan tentang benjolan di payudara tersebut. Beliau sudah menyusui. Orang yang habis menyusui itu hampir 80% ada kelenjar di situ. Kadang-kadang membesar dan tidak bahaya. Kadang-kadang nggak bahaya juga. Beda dengan kanker, ya, insya Allah. Dan itu yang buat saya jadi plong, berani minum gula. Kan beliau sudah merasakan. Begitu makan mengikuti saran saya 2 jam sekali 10 suap, air putih 1 jam 1 gelas, kemudian air gula, itu belum dilakukan dan sudah dilakukan, itu beda. Tadi pas di sini 160 gula darahnya, dan bagus sekali untuk orang psikosomatis. Gula darah di 130, 140, 160 itu cocok banget gitu. Normanya 110 sampai 170, sahabatku ya. Tidak tinggi 160 itu, jangan takut. Justru kelihatannya, ibu gimana sih, lemes enggak? Enggak. Enakan enggak? Enakan. Nah, pada saat lemas, keringat dingin dan gemetar serta kelingan, itu gula sedang turun. Ternyata beliau hanya sehari sekali selama seminggu masalah gula. Makan ngikutin saya, itu masih udah mendingan. Ya. Nah, cemas udah mulai bisa dielakkan. Kemudian panik masih ada tapi udah mulai dicuekin. Udah mulai perubahannya terasa oleh beliau. Dengan satu, gulanya dia minumnya tidak sesuai dengan anjuran saya. Makanan yang harus dihindari udah ngikutin saya, alhamdulillah. Audioterapi digunakan setiap malam selama 100 malam ke depan. Ini baru 1 minggu beliau, tapi perubahannya alhamdulillah Allah yang merubahnya. Secara medis, psikologis, tauhid dijelaskan di sini tadi. Yang terapi kedua. Nah, terapi kedua lebih bagus lagi ngikutin beliau tadi, alhamdulillah. Nah, kemudian beliau sudah, oh iya, siap sekarang mengikuti minum air gula, teh manis atau air gula pasir. Nah, malah minumnya gula Tropicana Slim, nggak ada gunanya buat orang psikosomatis. Orang yang diabetes baru pakai gula itu. Kalau orang psikosomatis minumnya gula Tropicana Slim, walaupun 2 sendok, 3 sendok, itu sama aja minum tepung dimasukin ke air. Nah, sama dengan itu, artinya apa? Gulanya sedikit. Padahal orang psikosomatis yang dibutuhkan gula darahnya, gulanya yang dibutuhkan. Maka 2 jam sekali minum gula. Sampai kapan ngasep? Sampai ibu cuek, sampai Anda cuek dengan apa yang dirasa di tubuh cuek. Oh, ini lemas, oh kurang makan. Oh, kepala pusing, oh tadi kurang tidur. Jadi udah logikanya udah normal, tidak baperan lagi, itu udah sembuh sahabatku. Nah, gitu ya. Jadi sahabat-sahabat, minum gulanya, makan nasinya 2 jam sekalinya, air putihnya 1 jam sekalinya. Itu sampai kapan? Sampai cuek. Kalau udah cuek, udah minum teh manisnya seenaknya sendiri aja. Makannya nggak 2 jam sekali, udah 4 jam sekali, 3 kali sehari, udah bebas. Ya, selama belum cuek, tolong ikutin saran saya biar sehat sembuh. Dan bagi sahabat-sahabat yang banyak yang datang ke sini, itu nggak janjian dulu supaya nggak ngantri. Ya, yang kedua itu WA langsung ke sini. Misalkan besok hari Rabu atau Kamis saya mau datang jam 10, biasanya jam 10 sama jam 1, 2 pasien 1 hari. Ya,
Rabu, Kamis, Jumat boleh Bapak Ibu untuk daftar di hari-hari tersebut jam 10 dan jam 1. Itu kalau konsultasi boleh berapa orang saja satu harinya boleh ya, Rabu, Kamis, Jumat. Di luar itu biasanya saya ke luar kota, luar Jawa ya. Rabu, Kamis, Jumat. Daftarkan diri Anda ke nomor WA Center RPB Klinik ini. Langsung ketemu dengan saya. Yang ketiga, kita 3 kali terapi. 3 kali terapi, dapat konsultasi, paketnya 3 kali. Ya ini paket selalu, karena untuk memanage pikiran itu tidak mudah. Hipnoterapi tidak satu kali langsung cespleng. Banyak hal yang harus digali, banyak hal yang harus diedifikasi, yang harus diedukasi, di framing di dalam memori yang sudah ngeblank. Tadi orang psikosomatis kalau ngobrol itu ngeblank. Ya kalau kita ngobrol di sini pikirannya di mana gitu. Gitu kan? Nah, itu makanya perlu 3 kali. 3 kali satu paketnya 3 kali. Udah dapat obat, udah dapat periksa, udah dapat konsultasi, udah di hipnoterapi 3 kali. Nah itu ya, paket 3 kali. Dan Bapak Ibu juga nanti ada bonus voucher untuk mendapatkan nanti totok di sini ya, yang habis. Kemudian facial itu kan di sini ada kecantikan juga, dokter kecantikan. Bapak Ibu nanti dapat voucher kalau ambil yang paket itu dapat voucher yang untuk konsultasi dengan dokter kecantikan plus dapat facial. Nah itu ya, insya Allah ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, karena orang psikosomatis itu suka ininya kerut, cepet tua gitu, karena jarang senyum, kemudian jarang berpikir positif, pusing terus, ngeluh terus, itu cepet tua. Makanya perlu di facial, perlu agak ditotok ininya, itu akan lebih bagus. Dan kadang-kadang diperlukan juga nanti krim malam, krim siang gitu ya, untuk merubah lebih baik lagi, lebih bercahaya lagi sesudah sakit selama sekian tahun psikosomatis. Masya Allah ya. Demikian, ini catat nomornya dan kemudian langsung booking waktunya ya, booking waktunya untuk ketemu konsultasi dan terapi dengan saya. Mau konsultasi dulu boleh, konsultasi dulu tanpa terapinya nanti nggak apa-apa. Konsultasi daftarkan di sini insya Allah ya. Demikian, mudah-mudahan sehat selalu, sehat jiwanya, sehat raganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.